Kalau seorang auditor, Rp1 aja dia tahu kok ini ruang ini kemana. Rp1 per tahun itu kita bisa detect ini kemana. Jadi nggak ada alasan Rp1 pun auditor tidak mengerti keluar masuknya kemana. Itu tadi 193,7 triliun, men. Aduh, itu luar biasa gitu. Nggak mungkin itu auditor tidak tahu kemana dan bagaimananya. Sama dengan yang ini kan baru 7. Kalau bicara skala ekonominya, dia dari bawah sampai atas kan nggak semua. Uang gede masa ditanggung jawab orang 7 orang itu. Pokoknya gitu di era Jokowi itu ada lebih 10 kejadian tuh. Dalam periodenya Jokowi lah katakan, ada Ahok di situ sebagai komisaris. Walaupun dia bilang komit ya. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya netizen, hari ini saya menghadirkan sahabat saya. Sahabat kita semua netizen. Bung Saud Sitomorang. Ras. Selamat datang Bung Saud. Ras. Ya, Bung Saud ini pimpinan KPK periode 2015-2019. Bung Saud, Indonesia gelap. Kayaknya apa yang disuarakan mahasiswa ini bahwa Indonesia sedang mengalami kegelapan semakin nyata nih benar. Kenapa saya menyatakan semakin nyata benar? Dengan terungkapnya nih sejumlah kasus super mega korupsi yang mengagetkan kita semua. Salah satunya kasus korupsi di Pertamina yang diduga merugikan negara 193,7 triliun per tahun, ya, dalam hitungan sementara nih. Dan kenapa saya katakan ini cukup menarik? Karena kalau kita lihat sprindiknya Pak Saud, luas sekali sprindiknya. Kenapa saya katakan luas sekali itu? Kasus tata kelola minyak. Kalau kita bicara tata kelola itu kan dari hulu hingga hilir ya. Yeah. Tapi sekarang ini yang baru diangkat, yang baru dikerjakan kejaksaan, ya baru yang di bawah-bawahnya. Bisa nggak Bung Saud jelaskan kepada kita nih kalau kita bicara tentang tata kelola minyak nih? Apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana? Karena kalau nggak salah ingat, Pak Saud juga ini waktu di zamannya pernah melakukan investigasi ya, mungkin ya, investigasi terhadap Petral kalau nggak salah ya. Yeah. Dan kita juga di KPK dulu pernah memperbaiki dalam hal pencegahannya tentang tata kelola minyak ya, migas. Yeah. Pada saat itu yang kita fokuskan masalah lifting kan. Kira-kira seperti itu Bung Saud ya. Oke, bisa nggak Bung Saud jelaskan apa yang sedang terjadi nih di kejaksaan? Saya pikir di negeri kita ya. Oh, negeri kita. Bukan hanya di kejaksaan. Oke. Jadi kalau kita mau lihat gambar besar dulu, Oke. baru nanti kita ngambil menengahnya dan ke bawahnya, bahwa memang saat ini gelap itu kalau katanya gelap itu bisa lebih periode pendek gitu. Kalau ruangan kita matikan, dia gelap kan, hidupkan lampu jadi terang. Jadi sekarang itu bukan gelap dari pengertian yang umum saya dengar saat ini. Itu sekarang itu kegelapan, itu beda. Darkness. Jadi kalau kita dulu Thomas Hobbes itu pernah nulis tentang Leviathan itu kan menjelaskan mungkin yang intinya the kingdom of the darkness, kira-kira negeri kegelapan. Jadi kalau gelap itu karena matahari bisa terbit. Ini memang jalan lampu bisa terang. Ini nggak bisa begitu sesederhana itu kondisi saat ini. Jadi sudah nggak bisa terang ya. Udah gelap banget gitu. Ya, kegelapan. Apalagi kalau kita pakai pisau analisisnya adalah tindak pidana korupsi. Nah, kalau kita bicara tindak pidana korupsi, pisau analisisnya, walaupun politik juga nanti akan menarik gitu ya. Apalagi kepemimpinan nasionalnya akan lebih menarik gitu ya. Kegelapan itu semakin nyata gitu. Jadi bukan gelap, kegelapan gitu ya. Nah, kita ambil pisau analisisnya karena hari ini kita bicara tindak pidana korupsi. Kegelapan itu kan terjadi di banyak tempat, baik itu dari sisi penegak hukumnya maupun bisnisnya sendiri, maupun kemudian katakanlah kalau kita bicara strategi mengatasinya. Indeks persepsi korupsinya naik, walaupun itu sebenarnya kita pertanyakan kemarin, ya kan, varietas demokrasi kita turun kok dari 25 kita menjalankan demokrasi turun menjadi 22, ya kan. Ada kenaikan di PRC Political Economics Risk Consultancy, dia naik. Karena berpusat di Hong Kong gitu ya. Kenapa kita dinaikin? Mungkin karena kita banyak minjem uang dari Hong Kong kali ya, dari China gitu, naikin aja gitu kan. Tapi nyatanya turun. Indikator-indikator itu kan menunjukkan bahwa negeri ini benar-benar masuk ke era kegelapan di pemberantas korupsi. Karena pemberantas korupsi baru masuk dalam tahapan statement-statement. Jadi artinya pernyataan-pernyataan. Belum ada bukti-bukti nyata bahwa memang
how-nya itu bagaimana. Jadi orang ini sekarang nih di era kegelapan ini, ya kan? Dinamobokan dengan pernyataan. Pernyataan-pernyataan, tapi how-nya itu tidak terjawab. Kalau kita mau bicara Danantara mungkin 4 hari nggak selesai juga kan? Bagaimana itu mau pakai dari pendekatan tipikornya gitu, maupun dan lain-lain. Kalau kita mau bicara formil dan materialnya itu rame lagi gitu, sisi lain lagi. Tapi kalau kita bicara kemarin khusus kepada yang terjadi di Pertamina ini, yang menarik adalah dari perspektif audit saja ini sangat aneh gitu. Aneh ya? Kalau seorang auditor Rp1 aja dia tahu kok ini ruang ini kemana ini Rp1 loh Pak. Rp1 per tahun itu kita bisa detect ini kemana. Kalkulator kita kan sampai berapa digit, 0,00 sekian digit. Jadi nggak ada alasan Rp1 pun auditor tidak mengerti keluar masuknya kemana. Itu tadi 193,7 triliun men. Iya kan? 193,7. Aduh, itu luar biasa gitu. Nggak mungkin itu auditor tidak tahu kemana dan bagaimananya. Kalau kan katakan nanti tidak bicaranya pasal, saya nggak ngerti nih, mereka pakainya pasal 2, pasal 3 atau penyuapan kita nggak tahu. Kita lihat dulu. Tapi intinya adalah, kalau kita tanya pengalaman dari tahun ke tahun, katakanlah sejak negeri ini berdiri, ini kan dagang minyak ini kan, kalau zaman dulu di Jakarta orang dagang minyak gitu kan. Dagang minyak ini kan problem-problem yang sangat muncul setiap periodisasi presiden. Iya, selalu dijadikan banjakan. Yes, setiap periodisasi itu muncul karena memang di situ ada uang gede, 197,3 aja bisa sekian tahun kayak begitu. Itu kan menunjukkan ada persoalan yang tidak detail. Ini sebabnya KPK kan masuk ke sektor itu dari awal juga. Di era Pak Abraham, di era kami itu masuklah ke Petral. Itu kalau kita lihat bagaimana Petral itu terjadi, yang kemudian kita sampai susah sekali mendalaminya itu, kerugian negaranya, siapa berbuat apa, dan bagaimana itu kerugian negara itu bisa terjadi. Itu kan sebenarnya hanya tinggal bagaimana sebenarnya secara, kalau dari hukum ekonomi, skala ekonominya. Artinya gini, kita mau menjarakan berapa orang gitu. Sama dengan yang ini kan baru 7. Kalau bicara skala ekonominya, dia dari bawah sampai atas kena semua. Uang gede masa ditanggung jawab orang 7 orang itu. Iya kan? Nggak mungkin. Masih ada tebang pilih ya? Ya, itu yang saya bilang kemarin, kita masuk lah yang kita sebut nanti peranan dari hal ini, dalam hal ini kejaksaan. Terus orang bilang, KPK bisa bikin apa? Belakangan ini KPK kan disebut-sebut tuh. Ada nerima katanya dalam catatannya kan. Makin aneh lagi gitu. Jadi zamannya Firly itu ya? Oh iya, zaman dia. Saya mau tanya, karena kan nanti Pak Saud tersinggung kalau bukan zamannya Pak Saud kan, yang isu itu zamannya Firly kan? Yang terimanya itu yang mencakup pejabatnya ya. Pejabat itu di eranya dia. Saya waktu itu dia nggak lulus tes di era kita. Pejabat yang disebut-sebut itu di era kita nggak lulus tes, dia masuk ke KPK waktu itu ya. Jadi kembali lagi, kalau kita lihat bagaimana sekarang angka yang begitu besar dan bahkan beberapa hari ini muncul viral 12 liga apa itu? Liga korupsi. Liga korupsi. Ya, ada timah di situ. Ya, itu kan kita urut dari paling atas, katakanlah kasus ini sampai yang paling bawah Senturi umpamanya, atau yang sosial kemarin itu Kementerian Sosial juga masuk sebenarnya, itu kan besar juga. Nah, itu kan kita lihat tuh di era siapa? Hampir di semua era presiden itu terjadi. Tapi memang paling banyak itu di eranya Jokowi. Itu paling banyak. Paling banyak korupsi. Dari 12 itu yang liga itu, lihat aja di eranya tuh. Either itu pultoid deliknya terjadi ataupun di situ penyelidikannya terjadi. Pokoknya gitu di era Jokowi itu ada lebih 10 kejadian tuh. Ya kan, itu di eranya dia. Apakah itu karena memang KPK-nya gencar waktu itu di 5 tahun pertama dia, kemudian ini longgar sehingga kemudian banyak penindakan, itu perlu disertasi lain lagi untuk mempelajarinya. Apa sebenarnya fenomena apa itu di era itu kok banyak sekali kejadian dan besar-besar sekali itu Grand corruption. Iya, yang kemarin ada di asuransi, yang itu kan ada Sabri. banyak. Itu kan banyak tuh, kan gede-gede banget tuh. Kan itu selalu dikait-kaitkan juga dengan korupsi politik kan, dalam kaitan kampanye dan seterusnya kan. Apakah karena ini semua terjadi di eranya Jokowi ini, korupsi besar sampai Jokowi itu mendapatkan nominasi di OCCRP? Itulah yang saya bilang, kita nggak boleh mengatakan bahwa kalau ada orang berpikir di luar dari berpikiran mainstream, kalau kita bicara mana buktinya gitu kan, ya memang itu bisa kita buktikan, tapi kan ngapain juga kalau nggak penyelidikan nggak jalan. Itu sebabnya kita datang ke KPK untuk agar dimulai penyelidikan kan. Jadi artinya ada beberapa poin-poin penting di era itu terjadi, dan itu menunjukkan bagaimana OCCRP memberi respon dalam kaitan terjadi peristiwa
deliknya di situ atau penindakannya di situ. Nah, seperti yang ini kan kejadiannya 2018 kan. Nah, itu berarti di eranya dia juga sebenarnya kan gitu. Cuman penindakannya di era Prabowo kan begitu. Nah, jadi sekali lagi memang kalau kita lihat peristiwa pidana yang dulu, Bung Saud. Jadi berarti korupsi Pertamina ini kalau kita lihat 2018 berarti di era Jokowi ya. Oh ya, Cuma sekarang baru disidik ya. Ya di era saya juga masih di KPK waktu itu. Tapi kan kita melakukan pembenahan tata kelola waktu itu dengan Petral itu. Tapi nyatanya kan ya itu tadi yang terjadi hanya pergantian pemain kan disebutnya. Nah, jadi sekali lagi bagaimana ini sebenarnya bisa dijalankan kalau kita mau bicara benar-benar kita pingin meningkatkan indeks persepsi korupsi dengan cara seperti sekarang itu nggak terselesaikan. Itu hanya piecemeal aja. Ini nanti 2-3 bulan selesai kok, ini nggak akan ada dibahas-bahas lagi. Ini hanya beberapa bulan aja kita kesebel banget sampai ada meme-meme kalau kita masuk pompa bensin itu harus berdoa supaya kita bisa membedakan mana Pertalite mana ini kan. Jadi ini kayak panas-panas apa itu ya? Panas-panas teh ayam orang bilangnya. Ya, jadi memang saya bilang itulah ciri khas dari negara yang sangat korup memang begitu. Kayak Indonesia ya? Iya, jadi dia memang kita kayaknya dikasih hiburan, dikasih harapan, ada penindakan, tapi basically kalau kita bicara perubahan tuh nggak ada yang berubah gitu. Artinya substansinya nggak masuk ya? Iya, kita ikut teriak-teriak 7 orang ini kan, bahkan nyebut-nyebut alumninya tuh, alumni ini kan diselusurin tuh, alumni-alumninya kan. Nah, kita hanya kelihatan kayak bersih meme-meme, ngeledek-ngeledek, terus kemudian abis itu ya udah gitu. Tapi basically perubahan menuju kepada apa yang disebut sebagai perbaikan yang transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, fairness, pemberantasan korupsi, totally zero. Zero ya. Iya. Berarti kalau begitu kasus yang sedang ditangani kejaksaan, kasus minyak ini yang membuat heboh 7 orang untuk sementara, ini cuma awal-awal aja ribut, nanti tenggelam kayak timah gitu ya? Ataupun ada tersangkanya ya paling yang kecil-kecil aja kayak ini 7 orang. Itu sebabnya jangan tersinggung kalau orang bilang ini banyak framing di balik ini, penindakan ini ya. Kita semua punya imajinasi tersendiri tentang ini. Dan kalau dicari rumus-rumusnya pun semua orang bisa berargumentasi. Karena kan ini sekarang sangat transparan. Ya kan, sangat terbuka gitu dan kita bisa memahami kenapa ini kesannya itu hanya untuk memberikan penghiburan kepada masyarakat bahwa kita melakukan ini loh. Padahal kalau kita mau tahu, hampir semua BUMN kan bermasalah. Iya dong. Korup semua ya? Kalau enggak, dia kan salah satu dasar kenapa Danantara ini mau didirikan kan mereka menganggap bahwa memang akan ada satu badan yang lebih powerful untuk kemudian mengelola yang disebutnya sebagai bagaimana meniru yang disebutkan negara-negara lain gitu kan. Tapi nyatanya kan cara melahirkannya aja udah nggak benar. Anda pernah lihat nggak naskah akademiknya kayak gimana? Karena ini holding kan? Iya. Naskah akademiknya kayak gimana gitu. Kan itu tiba-tiba cuma beberapa hari jadi. Jadi maksud saya, belum lagi strukturnya ya kalau kita lihat. Ya framing, ya itu menjadi tanya jauh dengan apa yang disebut sebagai cita-cita yang didirikan oleh Lee Kuan Yew dengan Tamaseknya itu jauh sekali. Belum lagi kalau Anda lihat undang-undangnya, strukturnya, bahwa Danantara bukan penyelenggara negara. Nah itu makanya saya bilang kembali lagi bagaimana sebenarnya orang-orang DPR itu memahami, menangkap proses membuat undang-undang yang saya bilang capture the process itu. Mereka nggak memahami bagaimana sebenarnya yang disebutnya pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang AKN. Dia nggak ngerti. Jadi makanya saya bilang tadi, ini bukan gelap bro. The king of the darkness masuk di gelap total gitu loh. Kegelapan. Zaman dulu itu beda, gelap dengan kegelapan itu beda. Ada namanya zaman kegelapan. Thomas Hobbes menjelaskan itu gitu. Jadi ini zaman kegelapan, bukan Indonesia gelap ya? Bukan. Menarik nih istilah Bung Saud untuk pertama kalinya kita perkenalkan di sini bahwa ini bukan Indonesia gelap, tapi ini zaman kegelapan. Bung Saud, bisa nggak Anda cerita sedikit? Dulu kan Bung Saud tangani Petral nih, memperbaiki ya. Apa sih yang paling inti sebenarnya di tata kelola minyak ini sehingga itu menjadi wilayah yang rentan, yang gampang dilakukan mulai dari fraud sampai korupsi, dan terus menerus itu menjadi lahan untuk merampok sebenarnya ya di tata kelola itu. Apa sebenarnya yang paling bermasalah di situ menurut Bung Saud? Kalau belajar dari beberapa kasus yang ketika kemudian
Jokowi mulai berkuasa waktu itu. Yang saya selalu mengatakan setiap periodisasi presiden ini kan selalu dicari nih honeypot di mana mereka bisa nempel gitu ya. Ya kan, salah satu Pertamina ya kan. Ya kan, untuk bisa dibanjak ya. Iya, jadi itu salah satu diantaranya, makanya istilah sekarang itu yang disebutnya ganti pemain kan istilahnya gitu. Nah, waktu kita dalami Petrol ketika itu, dan saya sebetulnya menggambar sendiri, saya gambar tuh sampai beberapa skemanya ya. Skemanya siapa-siapa, bagaimana sebenarnya National Oil Company itu melakukan upaya ya namanya National Oil Company, tapi pernyataannya kan di belakang itu ada orang-orang yang invisible hand yang betul-betul mengatur semuanya itu. Dan itu orang swasta yang mengatur. Iya, walaupun itu waktu itu kita baru masuk ke pihak dari Pertaminanya waktu itu. Dan itu sudah dibawa ke pengadilan. Tapi kalau bisa kita simpulkan dari cerita itu, bagaimana kita mengimpor minyak, bagaimana proses tendernya, bagaimana strategi jangka panjangnya, terus bagaimana kalau kita bicara fluktuasi di pasar, transportasinya, terus di dalam negeri juga. Itu kan semua menunjukkan bahwa sebenarnya mereka tidak mengelola sesuatu yang saya bilang tadi itu dengan transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, dan fairness, dan anti korupsi. Ini jauh dari, kita bisa jabarkan itu. Ya kan, apa dilakukan transparan, ya kan? Kenapa pada orang-orang tertentu saja kan? Itu berputar-putar di situ, dan cara pergantian pemainnya juga bagaimana gitu ya. Baru kemudian proses akuntabelnya. Dan kalau akuntabel sebenarnya nggak ada alasan BPK nggak nemu. Kita juga pun nggak akan bisa nuntut kalau nggak BPK nggak ngitung kan. Makanya begitu kita pingin ngitung sendiri kan sebenarnya gitu. Nggak lama banget perhitungannya. Sama dengan ini, kita pahami juga kejaksaan angka 193,7 itu juga kan mereka dapat dari perhitungan. Nah, pertanyaan Bung Habram tadi adalah bagaimana sebenarnya ini mereka melaksanakan bisnis yang sebenarnya dianggapnya itu adalah bagian cabang industri penting yang harus dilindungi. Mereka berkumpul di situ, mereka berhimpun di situ, mereka bermain di situ. Mereka melakukan pembenaran bahwa ini bisnis paling utama harus menjadi perhatian, dan kita masih beranggapan bahwa orang-orang di situ adalah orang-orang kredibel, orang-orang yang pinter, orang-orang yang engineer yang paham tentang bagaimana harga minyak harus dikelola, sehingga kita sangat pasrah. Bahkan rakyat nggak pernah mau nyentuh ketika dia ke pompa bensin pun, dia udah naik, ya oke, silakan. Kita nggak pernah protes ketika pompa bensin sebelah yang perusahaan asing kok turun harganya. Kita malah bertahan aja di situ. Kita nggak mau protes itu gitu. Makanya kemarin orang cerita, ya ini kan nasionalisme kita katanya. Nah itu juga dia dianggapnya sebagai simbol nasionalisme, dia itu menjadi pembenaran. Kita nggak melakukan koreksi terhadap kecurangan-kecurangan yang terjadi. Sehingga kemudian kalau kita melihat bagaimana ini bisa terjadi dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, dan kita tidak pernah melakukan perubahan yang secara masif mendorong perubahan, ya karena memang itu tadi, ini sektor strategis, lu nggak perlu nyentuh, gue yang tahu, kamu duduk aja. Tapi dari yang gambar yang sangat simple, orang lain tuh bisa lebih turun naik, kita kok tetap. Itu aja udah menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak benar dalam pengelolaannya gitu. Oke, Bung Saud ini kan sempat menganalisis masalah Petrol, sempat menganalisis tata kelola minyak. Apa sih yang paling buruk di bisnis proses perminyakan ini? Sehingga itu memang ada kerentanan di situ, sehingga bisa terjadi fraud atau korupsi. Kalau saya bilang ya itu tadi, tetap dari sisi transparansinya. Transparansinya itu tidak ditunjukkan sebenarnya bagaimana dengan lifting migas kita umpamanya. Sebenarnya kita punya produk dalam negeri berapa? Kan kemarin ada isu produk dalam negerinya dikurangin, diturunin supaya kita bisa ngambil dari luar kan gitu ya. Jadi keseimbangan antara lifting migas dalam negeri dan APBN kita kan selalu ada kaitannya dengan lifting migas. Migas kita selalu turun, bahwa produk dalam kita itu ya cenderung jadi net importer yang disebutnya itu. Kita lebih banyak impor daripada memproduk. Ini kan sebenarnya cara mempermainkan itu menjadi lebih sulit untuk dipertanggungjawabkan karena memang konflik of interest cukup tinggi. Jadi semuanya selalu ada orang-orang yang benar-benar memang terafiliasi dengan orang-orang yang lagi berkuasa. Kalau saya pengusaha, tentu saya akan mencari untung. Ya nggak? Wajar. Nah, kita harus fair di situ. Aku belajar strategic management dalam kaitan kompetisi bisnis. Yang jadi masalah adalah ketika saya berusaha harus untung dan saya harus melipatkan ganda peruntungan saya karena harus
ada isu korupsi, kan menjadi ruwet. Sama dengan pagar laut ini, bro. Kalau saya pengusaha pagar laut itu, saya pingin juga sebenarnya ya tropical coastal. Gua nanam mangrove di situ, terus nanti saya bisa nge-capture carbon. Ya, karena mangrove ini kita tinggal minta ke mana di negara Eropa, ini gua nanam mangrove nih, karbon yang gua ambil sekian ton per tahun, saya dapat uang mana, kan gitu. Nah, itu artinya dari perspektif bisnis, ya silakan aja. Menjadi kacau ketika regulatornya tidak melakukan pengaturan dengan benar karena ada konflik of interest di dalamnya. Dan itu selalu isu di negeri kita. Jadi kita mukul-mukulin swasta aja. Swasta ini kenapa di Amerika bisa diatur? Kenapa di Singapura bisa diatur? Karena ini kan semua perilaku penyelenggara negara kan. Penyelenggara negara pingin mengambil sesuatu, dalam hal ini ada politik yang mahal. Ini jadi yang saya bilang jadi honeypot di situ. Mereka ngambil di situ. Jadi sekali lagi, kalau kita tanya kenapa ini menjadi persoalan yang terjadi, you can be sure selesai ini pasti akan terjadi lagi di pemerintahan yang akan datang. Kalau kita cara menanganinya seperti ini. Jadi ukuran-ukuran bisnis, LKPP ada, kita bisa ngontrol di situ, ya nggak? Harusnya. Iya kan? Udah tahu dong di situ harga sepatu sekian, kalau sepatu di Pertamina ada pengawasan internalnya. Iya. Kenapa nggak berjalan? Semua auditor ada di dalam, auditor eksternal, internal, BPK tiap tahun masuk, entry briefing dijelasin apa yang mau diperiksa, waktu exit briefing dijelaskan lakukan ini. Ya kan, itu kan muncul angka-angka itu. Apakah itu dalam kaitan kinerja atau audit keuangannya. Tapi kan nggak ada yang terjadi. Logikanya kita, ini anak yang baru lulus dari sekolah ekonomi sederhana aja paham untuk mengaudit ini. Tapi kenapa ini terus terjadi? Nggak lebih hanya konflik of interest yang menurut saya. Dan ini kaitannya itu tidak hanya di level menengah. Kalau udah triliunan itu udah pasti ke atas. Kepemimpinan nasionalnya, dia nggak bisa bilang saya nggak tahu. Kamu salah besar, kamu udah nempatkan orang di situ. Kalau dalam periodenya Jokowi lah katakan, ada Ahok di situ sebagai komisaris. Walaupun dia bilang komit ya, walaupun dia bilang enggak, jadikan gua gubernur, gua pecatin, jadikan direktur, gua pecatin semua itu di situ gitu. Artinya dia itu juga gayanya aja ya? Iya. Katakan dia mungkin bisa melakukan itu, tapi dia nggak lakukan. Nggak mungkin juga. Kita kan tahu, walaupun akhirnya dia keluar ya kan, dia nggak cocok dengan Pertamina, dia keluar karena dia nggak idealismenya, dia terganggu. Tapi sebenarnya itu lebih kepada politik juga sebenarnya, lebih kepada alasan politik daripada alasan ekonomi ketika dia keluar itu. Alasan pengawasan bukan? Iya. Oke, Bung Saud. Ini kan tadi Anda menjelaskan itu ada berapa poin-poin di dalam bisnis proses minyak yang memang penuh dengan ketimpangan sehingga bisa dilakukan fraud dan korupsi ya. Salah satunya misalnya tadi Anda bicara impor, kemudian kilang juga. Gimana tuh tentang kilang? Kenapa kita tidak pernah punya kemauan yang kuat untuk membangun kilang banyak di sini sehingga kita tidak tergantung dengan negara luar, misalnya Singapura. Anda temukan nggak itu di dalam? Jadi waktu saya di KPK itu ada perbaikan kilang di Kalimantan, apa istilahnya RDMP itu ya. Nah, itu kita waktu itu hadir. Jadi kilang yang udah tertinggal itu kan produknya nggak cocok dengan kebutuhan mesin-mesin sekarang. Yaitu yang disebutnya RON segala macam itu. Nah, saya melihat sebenarnya ada strategi jangka panjang yang sudah dimiliki oleh kita. Ini kan ada yang namanya, ada banyak dewan kan, Dewan Energi Nasional. Tunggu dulu Pak Saud. Ini kan selalu ada upaya untuk membangun kilang. Iya. Banyak di Indonesia, tapi itu selalu dihambat. Ya. Apakah itu menjadi salah satu faktor bahwa disitulah celah-celah penyimpangan bisa dilakukan? Ya itu saya bilang tadi, mereka di strateginya itu berpikir tentang bagaimana masa depan kita mengelola supply and demand gas migas di Indonesia ini gitu ya. Mereka dalam kondisi-kondisi ideal, mereka berpikir bahwa negara yang untung, negara yang kan ini kan kaitannya juga nanti dengan ketahanan energi kan. Itu yang ideal-ideal gitu ada di kepala mereka, bukan nggak ada bro. Oh ada ya? Ada semua. Tapi nggak dikerjakan. Nah, once itu masuk ke decision, gue dapet apa? Kan gitu. Persoalannya kan di situ. Nah, dan ini kalau kayak begini susah gitu. Ya bagus kita ya melakukan dengan cara yang ada sekarang ini gitu kan. Bukan nggak ada kajian-kajian itu banyak banget bahwa sebenarnya tadi strategi net importer diikat dengan lifting migas, kita punya berapa, itu semua ada. Tapi once itu di bidang diimplementasi atau how-nya tadi itu menjadi masalah.
Itu yang saya bilang, kenapa kemudian ketika kemudian kita mempelajari Petrol itu, kita di dalam melihat, apalagi penyidik ya kan, ini aneh banget ya. Jadi nggak sesuai benar dengan apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, kemudian apa yang dilakukan. Jadi kalau kita bicara bagaimana sebenarnya kita sebaiknya melakukan sesuatu barang tidak jadi menjadi jadi, itu kan nilai tambah. Tapi kan dia dapatnya dikit gitu ya. Bagusnya kita barangnya udah jadi aja gampang, terus langsung diantarin ke pompa bensin sana. Kita hanya ngarepin spread harga aja. Jadi pingin dapat uang dengan cepat. Intinya sebenarnya itu. Itu aja sebenarnya. Jadi itu yang Anda temukan juga di Petrol ya, begitu ya? Oh iya. Jadi menurut saya bagaimana ke depan sebenarnya kalau kita mau ya dalam kondisi ideal supply and demand-nya sudah kita bayangkan, kalau kita mau bicara strategi nasionalnya, terus kemudian bicara ketahanannya, dalam negerinya berapa, nggak mesti harus carut-marut begini juga dengan pengusaha tetap untung, ya itu akan terjadi. Tetapi pengusaha juga pingin untung gede juga, karena juga dia berpikiran kalau bisa dapat gede, mesti dapat kecil juga kan gitu. Jadi sekali lagi, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab di sini? Pertama memang auditor yang harus melihat sebenarnya flow-nya itu seperti apa. Terus pada bagian lain juga ya kepemimpinan nasionalnya yang hanya taking for granted. Udahlah itu selesai aja, itu yang penting pompa bensin jangan kosong gitu. Kita diam sampai akhirnya kita tahu kerugiannya besar gitu. Oke, Bung Saud, tadi kan Anda katakan bahwa waktu zamannya Bung Saud itu kan sempat melakukan investigasi terhadap Petrol ya, concern di situ. Tiba-tiba pada saat itu, kalau tolong diluruskan saya kalau saya salah, apakah di momen itu sehingga KPK mulai pada saat itu direvisi undang-undangnya? Apakah tidak ada keterkaitan ketika KPK mulai gencar-gencar tuh masuk ingin menangani, melakukan investigasi terhadap dugaan-dugaan korupsi yang terjadi di sektor minyak, terus tiba-tiba tuh mulai tuh dilakukan revisi terhadap undang-undang KPK, karena kan hasil revisi undang-undang KPK itu membuat KPK lemah kan gitu. Ya. Apakah Bung Saud tidak melihat analisis ke sana? Kan itu zamannya Bung Saud tuh. Iya, karena gini, kalau kita lihat upaya revisi itu sendiri kan sebenarnya dimulai di era SBY juga sudah mulai dicoba. Iya betul. Tapi SBY selalu memperlihatkan keberpihakannya sehingga menggagalkan. Iya. Okay. Tapi kenapa itu menjadi pertanyaan? Karena memang kan KPK ini at the end karena dia memang extraordinary crime, ya extraordinary effort juga orang-orang di dalam. Oke. Ya yang dikerjain kan extraordinary corruption juga. Jadi koruptor besar. Itu yang kita dalemin. Nah, kemudian apakah itu akan berimplikasi? Ya sudah pasti. Karena korupsinya apalagi kalau triliun-triliunan gini nggak terkait langsung dengan kekuasaan, itu berarti bodoh banget kita. Dan auditor itu kan tahu persis siapa sebenarnya di belakang ini. Mereka tahu kok semuanya. Tanya aja semua auditor itu ya, apakah itu udah auditor dari manapun auditor itu, tanya aja. Mereka tahu begitu mereka masuk, pasti akan orang-orang di dalam itu akan ngomong, Pak si ini, Pak perusahaannya si ini, di mana aja, di semua kementerian, di BUMN mana aja. Pasti auditor itu akan berhadapan dengan, ini kok bisa gini Pak, ini perintah Bapak ini Pak, ini Bapak ini Pak. Itu kan muncul. Nah kalau kita lihat akhirnya, kalau bagaimana KPK juga selalu berhadapan dengan itu, kita kan nggak peduli dengan Bapak ini Bapak itunya kan. Kalau di KPK ya. Nah, karena kita nggak peduli Bapak ini Bapak itu, ya itulah ini harus dilemahin kan gitu. Makanya direvisi direvisi lah undang-undang itu. Karena kita nggak peduli Bapak ini Bapak itu. Emang lu siapa kan gitu kan. Digantilah komisionernya. Digantilah Pak Saud CS ya. Dengan Firly, kira-kira gitu ya? Iya. Kira-kira gitu Pak. Jadi memang paling aneh, paling asik nih sebenarnya kalau kita memanggil auditor, coba cerita pengalaman kamu waktu meriksa itu, waktu meriksa PT ini, meriksa BUMN ini. Pasti kamu ucapan itu akan keluar. Mereka paham semua. Bapak ini, Bapak itu, Bapak ini. Kita KPK nggak peduli Bapak ini, Bapak itu gitu ya. Kita kerjain aja. Kalau udah pull to it delik istilahnya nggak sudah terjadi peristiwa pidananya, ya kita kerjakan gitu. Ya, Jawa ini berbahaya ini, kayak gitu. Oke, menarik yang disampaikan Pak Saud bahwa sebenarnya kalau dari hasil audit itu udah bisa kelihatan tuh siapa-siapa yang punya peran ya, intelektual dadarnya. Bapak ini, Bapak itunya itu. Bapak itu, Bapak sana ya. Oke, kalau begitu nih, seharusnya kan kejaksaan udah tahu tuh, karena ini kan udah diaudit kan. Ya mereka udah paham lah Bapak ini, Bapak kan? itunya. Bapak itu siapa-siapa. Tapi kok yang dijadikan tersangka cuma 7 orang yang menurut saya ini kelas ecek-ecek, kelas ikan teri. Kira-kira apa yang terjadi, Bung Saud? Ya kalau dalam bahasanya penyidik kita di KPK itu kan
bahasanya Nobel, bahasanya Aulia, ya. Bahasanya siapa lagi? Terus disebut. Itu kan bisa aja mereka bilang itu strategi makan bubur panas. Dari bawah dulu. Dari bawah dari dulu. Dari pinggir. Nah, nanti kita lihat ini makan bubur panas atau buburnya didiamin nggak dimakan, diapain malah dibuang ke tempat sampah bisa juga kan? Jadi kita lihat, makanya kita lihat dulu. Kita masih berpikiran baik, tapi pengalaman menunjukkan bahwa memang sebenarnya bubur bukan dimakan aja sampai kemudian bubur itu basi gitu. Dan orang lupa. Iya kan banyak case-nya sampai orang lupa. Nah ini kita tunggu aja gitu. Dan itu sangat common di Indonesia. Karena kemudian at the end memang dia harus nyentuh bapak ini bapak itunya itu. Dan dia nggak berani. Itu nggak akan. Nggak berani kejaksaan. Dan untuk tahap ini kita sampai per hari ini kita mau menunggu. Tapi pengalaman menunjukkan bahwa potensi bubur itu bahkan menjadi basi itu sangat tinggi. Itu yang kita harus jaga. Jadi dia tidak pernah menyelesaikan bubur itu ya? Iya, dia biarkan. dibiarkan. Cuma di luarnya dulu. Kita aja yang bilang kita makan strategi bubur panas kan. Iya. Bubur itu sebenarnya nggak disentuh sama sekali gitu. Oke, jadi apa yang dilakukan kejaksaan ini kalau teori bubur panas, sebenarnya buburnya dibiarkan ya jadi basi. Menarik istilah-istilah Bung Saud. Ini kan pengalaman mungkin sehingga Bung Saud bahwa buburnya ini nggak akan diselesaikan menjadi basi. Apakah misalnya kalau kita berkaca peristiwa kasus Timah, kemudian Asabri, itu banyak kasus-kasus besar yang ditangani kejaksaan dan kita melihat bahwa ternyata tersangkanya ya kelas ecek-ecek saja kan yang diajukan ke pengadilan dan akhirnya hilang. BTS juga begitu. Yap. Apakah ini menurut Bung Saud yang Bung Saud lihat selama ini yang terjadi di kejaksaan sehingga Bung Saud menyatakan bahwa agak pesimis ini dengan kasus Pertamina ini bahwa nanti buburnya ini dibiarkan aja basi nggak dimakan-makan? Iya, jadi memang unik ya, kejaksaan kita ini sekarang unik ya, apalagi dengan mereka mau diubah undang-undang ya. Ya kan ada revisi undang-undangnya. Iya, revisi undang-undangnya, kemudian mereka banyak perdebatan itu. Kalau kita mau lihat detail-detail di kejaksaan ini banyak sekali. Banyak kewenangan yang diberikan ya? Iya, mereka dikasih senjata segala macam itu sebelumnya kan sudah ada. Terus kemudian nggak boleh kalau ada katakan penindakan atau pemeriksaan itu harus izin jaksa agung. Ada banyak hal-hal lain lah. Terus kemudian peranan intelijen di kejaksaan ya, yang saya lihat itu juga bingung juga antara mereka intelijen pro justisia gitu kan dengan intelijen negara kan prinsipnya beda gitu ya. Tapi yang perlu saya sampaikan adalah bahwa bagaimana mereka sebenarnya melakukan penindakan dalam pengertian undang-undang yang mereka miliki dengan undang-undang tindak pidana korupsi, terus kemudian dikait juga lembaga-lembaga lain. Ya kemarin ini kan mereka diperdebatkan soal dominus litis katanya, bahwa mereka yang berhak untuk nuntut, mereka juga menyelidik dan seterusnya, menyidik dan seterusnya dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain. Pada bagian lain ada kaitan masalah juga di Kitab Undang Hukum Acara Pidana kita. Ini kan persoalan-persoalan yang sebenarnya melingkupi apa yang dilakukan kejaksaan saat ini. Kalau kita mengatakan bahwa mereka melakukan sesuatu dalam kaitan kinerja mereka, silakan aja. Itu memang harapan kita dan itu challenge buat KPK yang sekarang ini sebenarnya juga mereka harus upaya yang sama. Which is itu sebenarnya kan main course-nya KPK sebenarnya. Tapi kan itu mereka nggak mengerjakan. Cuman jadi pertanyaan kita adalah potensi hubungan mesranya ini, hubungan mesra antara kejaksaan dengan pemerintah yang sedang berkuasa, karena memang dia bagian dari pemerintah, ini kan kita masih melihat sejauh apa hubungan ini bisa berjalan dalam pengertian hukum yang pasti, hukum yang adil, hukum yang bermanfaat. Hukum ini kan tiga ini aja bro, ya kan? Hukum ini adil nggak? Bermanfaat nggak? Pasti nggak? Menurut bro ini dalam posisi pemberantasan korupsi benar nggak nih? Apakah bikin pemberantasan korupsi jadi pasti? Menjadi bermanfaat, menjadi adil. Ini kan tadi bro udah bilang BTS nggak jalan-jalan. Iya. Ya kan? Ini agak akademik nih sedikit ya kan. Jadi BTS nggak jalan, Asabri nggak jalan, Thomas Lembong yang jalan. Ya itu makanya akhirnya kan kita masih melihat hukum ini bermanfaat untuk siapa gitu. Dan orang semua tahu ke arah mana framing ini yang menurut saya ini sebenarnya tantangan kita ke depan pasca 2029. Tahun ini kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sampai 5 tahun era kegelapan sampai 2029 ini akan terjadi. Jadi betul-betul era kegelapan nggak bisa diterangkan ya? Iya, agak sulit. Kecuali bro bisa mimpin revolusi ya.
Kita sama-sama lah. Kita sama-sama. Oke. Paling nggak revolusi berpikir ya kan gitu. Jadi menurut Bung Saud bahwa sebenarnya memang ada problem mendasar di kejaksaan ini ya, yang harus diselesaikan dulu agar supaya dia punya penegakan hukum berjalan secara adil, ya, bermanfaat dan pasti. Kira-kira gitu. Iya, itu kan kurikulum kita sekolah dulu kan. Jadi di kejaksaan ada masalah tentang itu ya? Yes, itu udah terbukti kok dari case yang mereka tangani, terlebih soal keadilannya gitu kan. Ya kita bisa berdebat. Makanya saya bilang waktu saya ngomong di mana ya waktu itu orasi di Parabadina, yang saya mengatakan salah satu konsep saya di KPK itu kan pingin membangun big data. Big data itu sehingga saya bisa memastikan bahwa Thomas Lembong memang mengizinkan mengimpor gula ketika itu memang kita butuh gula gitu kan. Nah ini kan mereka jadi bingung kan, kerugian negaranya nggak nampak. Iya kan? Jadi pasal 2, pasal 3 itu jadi bingung kita ini. Iya kan? Pasal 2, pasal 3 dalam pengertian kejaksaan, pasal 2 dan pasal 3 dalam pengertian danantara ini nggak jelas ini, bro. Dibuat-buat. Iya, nggak jelas. Sesuai dengan kepentingan. Nah itu hukum yang pasti, hukum yang bermanfaat, hukum yang adil tadi itu jadi nggak jelas. Di sini dibenarkan, di sini nggak dibenarkan, dan seterusnya. Ya, jadi makanya saya bilang, ya wajar aja kalau dari perspektif hukum pemberantasan korupsi, the kingdom of the darkness itu memang ada gitu. Luar biasa. Kerajaan itu gelap banget gitu. Ngeri nih. Pak Saud, ini menarik nih karena Pak Saud bilang kan kita harus lihat dulu ada nggak manfaatnya, ada nggak kepastiannya, kemudian ada nggak keadilannya dalam proses penegakan hukumnya, sehingga Bung Saud katakan bahwa kalau melihat ketiga indikator ini kelihatannya agak tidak terpenuhi ya. Kenapa tidak terpenuhi? Pak Saud melihat bahwa ada ketidakadilan ya. Ada kayak tebang pilih dan lain sebagainya. Apakah menurut Bang Saud kalau kita bicara tentang adanya tebang pilih, adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum, apakah kasus minyak yang sedang ditangani nih oleh kejaksaan ini sebenarnya hanya ingin mengganti pemain yang ada di sektor minyak, ingin memasukkan pemain baru sehingga pemain lama ini harus dikandangkan dulu? Kira-kira kacamata Bung Saud gimana nih? Kalau saya tanya balik kepada Bung Bram ya, biasanya orang yang nanya itu dia udah tahu jawabannya sebenarnya. Ini susah nih. Netizen kalau kita bicara sama Intel gitu. Orang yang bertanya itu biasanya udah tahu jawabannya. Cuman kadang-kadang kalau saya tanya gitu di salah satu stadion TV, enggak lah Pak Saud kan narasumber harus ngomong. Iya, narasumber. Gimana misalnya nih? Jadi ini negeri kita, saya bilang. Kita semua tahu, ya kan? Ya. Kenapa framing itu muncul? Katakan itu framing. Framing ya. Katakan aja itu anggapan, katakan itu inkubasi, kalau dunia intelijen itu inkubasi ya. Jadi artinya kesimpulan publik, kesimpulan Bung Abraham itu kan nggak karena satu potongan informasi kan. Di kepala kita itu udah banyak banget informasinya itu. Sehingga kita menyimpulkan satu kata itu kan. Nah jadi kalau kita mau sebutkan juga 1 sampai 10 indikasi-indikasi yang disebut sebagai ganti pemain itu akan ketemu bro. Iya dong, mau sampai 20 ketemu tuh. Satu, ya kan urutan kejadiannya, ya kemudian cara mereka mengatasinya, memfollow up-nya kayak gimana, terus kemudian bagaimana nanti peradilannya, terus bagaimana nanti putusan. Ini kan semuanya kalau kita eksaminasi putusan-putusan itu nggak ada ragu kita bahwa sebenarnya ambil aja contoh BTS ini. BTS ini mana? Ini masih banyak loh bro. Langsung berhenti sekarang. Saya gambar bener loh tuh BTS itu. Oh jadi Pak Saud tahu betul itu ya? Iya saya gambar bener itu. Sampai kemudian kaitannya kalau kita bicara kan ada oknum BPK yang terlibat tuh satu. Nah, itu juga bagaimana dia terlibatnya, bagaimana putusannya. Kenapa itu bisa kemudian dia dikasih uang berapa itu kan ya? Kan udah diputuskan akhirnya gitu. Itu saya gambar. Wah itu masih jauh bro. Jadi jauh. BTS itu masih kecil ya? Masih kecil. Masih baru diselesaikan kira-kira baru 5%. Lebih lah kita katakan. Jangan kejem-kejem banget lah. Tapi kemudian tidak dilanjutkan. Enggak dilanjutkan. Makanya istilahnya Bang Saud, bubur panasnya dibiarkan basi. Iya, itu yang makanya saya bilang tadi, hukum menjadi adil, hukum menjadi bermanfaat, ya kan? Ya, hukum menjadi pasti bermanfaat dan adil gitu kan? Ya. Itu tidak nampak dalam penegakan hukum yang dilakukan kejaksaannya? Saya pikir di banyak tempat masih seperti itu. Dan KPK juga kelihatan dengan undang-undang baru juga melakukan yang sama gitu ya kan? Kalau kita mau bicara hasto umpamanya ini gitu kan? Jadi menarik nih, ini menjadi problem di aparat penegak hukum kita ya? Bahwa penegakan hukum yang dijalankan itu kelihatannya jauh dari keadilan,
jauh dari kepastian hukum dan kemanfaatan. Dan jauh dari kemanfaatan. Itu teori Pak. Ke dunia manapun sekolah, fakultas hukum itu 3 itu teori dasar. Lebih paham dari aku. Teori dasar ya? Ya aku belajar dari bro juga. Lah, teori dasar. Jadi itu gambaran Bung Saud lihat ya, bahwa apa yang terjadi sekarang itu yang jadi problem ya. Karena kalau ini nggak diselesaikan, maka penegakan hukum yang dilakukan siapapun dia, aparat penegak hukum, baik itu kejaksaan, kepolisian maupun KPK, nanti akhirnya adalah penegakan hukum yang tebang pilih seperti gitu. Iya, jadi itu yang saya bilang kembali lagi, kita masuk kepada hal gini loh. Kalau kita bicara agak sedikit model berpikir model berpikir S3 lah ya. Iya. Kan ada yang namanya grand theory ya. Grand theory, betul. Grand theory, middle range theory, baru yang namanya application implikasi teorinya gitu. Kita kan baru bicara yang di sini-sininya nih. Jadi berarti kalau bicara penegakan hukum, kita baru bicara hal yang sangat mendasar. Belum masuk substansi. Yes, masuk ke piecemeal aja. Kita belum masuk ke grand theory membuat Indonesia yang adil dan sejahtera. Ya, Indonesia yang tiap hari setiap logo instansi itu ada yang namanya Garuda Pancasila di situ. Yang paling atas itu ketuhanan Maha Esa. Thomas Hobbes menjelaskan dalam The King of the Darkness itu kan dia memasukkan variabel agama juga di situ. Ada doktrin-doktrin agama yang menunjukkan bahwa ada orang yang harus kuat, tapi sekuat-kuatnya, tapi kemudian itu bisa paradok. Saking kuatnya dia melakukan apa aja gitu. Itu yang berbahaya. Jadi dia bisa melakukan apa aja, ya tapi nangkepin orang-orang tertentu gitu. Ini yang terjadi ya? Oh iya, itu pesan lain dari Thomas Hobbes dalam The King of Darkness. Iya, The King of Darkness itu kan menunjukkan itu gitu loh. Oke, jadi problem mendasar sebenarnya kita ada pada aparat penegak hukum ya. Ini yang harus dibenahi dulu ya, kalau mau pemberantasan korupsi itu berjalan secara adil, kira-kira begitu. Yes. Kalau itu nggak dibenahi, nggak mungkin terjadi pemberantasan korupsi dengan adil. Dan kita udah pengalaman kan roller coasternya gini. Ketika kemudian indeks persepsi mau naik terus sampai kemudian angka ke 40 ke 50, kan kita bayangkan kalau 50-60 kita kan berarti di atas Malaysia. Iya kan? Kita kan udah mulai di atas Malaysia. Malaysia kan 50 sekarang. Tiba-tiba terjun bebas. Iya, terjun bebas. Jadi kita sebenarnya sudah mulai masuk di atas Malaysia ketika itu. Terus kalau di atas Malaysia kan 2 Perdana Menterinya kena. Iya dong. Ini belakangan hari ini kan 2 lagi Perdana Menteri yang terakhir kena kan. Kita kan udah mulai masuk ke sana tuh. Kita nggak ada urusan nih mau siapapun presidennya gitu. Tapi kan akhirnya dijatuhin ke bawah gitu. Oke, aku paham nih cara berpikirnya Bung Saud. Oh itu harus, karena itu kan kalau nggak tanggung jawab dong. Karena seperti Malaysia, kenapa dia IPK-nya bisa membaik sampai 50? Karena dia mengadili Perdana Menterinya. Yes, 2 Perdana Menteri sudah masuk. Kemarin diumumkan lagi yang terakhir. Ini tanggal 4 ya. Kemarin tanggal 3 mereka umumkan lagi, 1 lagi. Dan apa-apa yang harus dipertanggungjawabkan. Oke, berarti kalau... Ini kan soal kepercayaan. Trust ya. Berarti kalau IPK Indonesia ingin diperbaiki, Indonesia harus membuktikan bahwa dia bisa mengadili mantan presiden. Bisa dan harus. Tanpa kita harus mengatakan tidak melakukan penyelidikan dulu. Kan Bung Abraham dengan saya kan sudah melaporkan. Silakan KPK bekerja melakukan itu. Jelaskan kepada publik bahwa kasus-kasus yang kita laporkan itu nggak relevan gitu kan. Ya kan, sementara kacamata kita sangat relevan. Jadi makanya kalau kita melihat pemberantasan korupsi, please jangan lihat lagi partai yang berkuasa, jangan lihat lagi benci atau tidak suka. Ini kita bicara masa depan Indonesia yang kalau kita bicara di atas tahun 2045, bisa nggak kita menyelesaikan persoalan-persoalan kesejahteraan ini gitu. Yang kemudian itulah yang kita bilang dari awal, kalau Anda berpikir dengan teori sebenarnya lebih aman. Iya kan? Kalau ada berpikir teori, umpamanya kalau kita berpikir teori tentang teori makan siang ini, ya kan? Nah, kalau kita bicara pakai teori-teori ekonomi, teori impossible hand, ya kan, teori-teori yang lain, ya memberi makan dengan memberi pekerjaan ini kan sesuatu yang berbeda. Nah, oke, Anda ada salah kemudian mungkin dalam kampanye kemarin saya kasih makan, belakangan baru sadar uangnya kurang. Ya kan, ngambil uang dari mana gitu kan, yang lain ribut, kami nggak perlu makan, kami perlu pendidikan, kan gitu ya. Nah jadi itu yang disebutnya Adam Smith itu, walaupun itu buku tahun 1700 itu dibaca lagi gitu loh. Nggak begitu cara menata ekonomi gitu loh, ya kan. Buku Adam Smith itu masih relevan itu kan sampai sekarang itu ini kan. Teori paling kuno di ekonomi. Oke, Bung Saud, masih ada yang mau disampaikan sehubungan dengan kasus minyak yang sedang ditangani kejaksaan ini, agar supaya kasus ini bisa berjalan sebagaimana kita berharap tentunya secara dari paling bawah tadi secara apa namanya
kehidupan sehari-hari, katakan begitu, itu bisa diatasi dengan sustainable. Artinya gini, kalau memang kita menganggap bahwa ini adalah sektor strategis, ada kaitan dengan tahan nasional, ketahanan energi, itu kan sesuatu yang sangat menentukan. Kita bisa bayangkan kalau tiba-tiba pom bensin itu kosong gitu kan. Oh enggak, kita tetap isi. Oke, bagaimana cara kamu mengisinya? Kan itu pertanyaan berikutnya. Apakah kamu tetap menganut prasasar prinsip-prinsip ekonomi yang benar-benar sebagaimana dianut oleh dunia internasional, ya kan? Nah, sementara kita tahu pompa bensin sebelah yang merek lain itu bisa, kenapa harganya bisa turun? Kenapa bisa ya, murah dan kemudian tetap dijamin, nggak pernah kita dengar juga itu kita ngisi di situ ada lumpurnya gitu kan? Nggak pernah ada oplosan di situ. Ya, jadi itu yang saya bilang kembali lagi, bagaimana sebenarnya kalau memang kita mau membuat strategi yang baik, Anda kan tidak akan mendapat sebuah strategi yang baik mengatasi pemberantasan korupsi dan membangun kesejahteraan ya, dalam wealth nation-nya Adam Smith tadi itu ya kan. Kalau Anda di situ tidak menata informasi secara baik. Informasi tentang apa? Iya, tentang perilaku konsumen, perilaku produser, perilaku aparatur negara. Itu yang saya bilang, ini orkestrasinya dipegang oleh siapa? Ya tentunya presiden. Anda digaji untuk itu. Ya kan? Nggak boleh juga bilang, ya udah gimana saya aja. Nggak bisa. Itulah yang disebutnya, kenapa teori itu perlunya kita mempelajari teori, perlunya kita mempelajari strategi dalam pengertian bagaimana membangun kesejahteraan ini gitu. Ini nanti akan selesai begini aja, artinya sampai periode berapa tahun ke depan kita akan seperti ini. Sampai suatu saat kita kehabisan minyak, kita kehabisan ideologi, karena ideologinya kan ini terkorupsi nih sekarang ini. Kamu kalau bicara Pancasila diketawain orang loh bro. Saya enggak. Saya kemarin di TV itu nonton sama beberapa orang, terus orang itu berbicara nasionalisme, diketawain bicara nasionalisme itu. Masih ada tuh nasionalisme. Itu berbahaya tuh. Itu yang berbahaya dari negeri. Nah kemudian bagaimana seorang pemimpin bisa menjelaskan kepada publik bahwa saya menjalankan ini sesuai dengan pesan-pesan pendahulu kita. Kan banyak orang bikin quotation, ya kan? Quotation Sudirman, quotation Muhammad Hatta, quotation siapa lagi tuh? Polri yang bagus tuh. Hugeng, yang dijadikan role model ya. Tapi kemana arahnya? Nah itu yang saya bilang, ini sekarang ini kita sedang tidak mendidik para milenial kita dan Gen Z kita dalam melihat Indonesia yang menjadi cerah. Makanya dia bilang, udah pergi aja dulu, katanya. Kabur aja dulu. Kabur aja dulu, kira-kira. Ini bukan dianggap soal yang sederhana loh. Karena sudah tidak ada harapan di Indonesia. Yes, gitu. Ya. Terima kasih Pak Saud, luar biasa nih apa yang disampaikan Pak Saud, mencerahkan kita ya, mengedukasi kita sehingga kita akhirnya menemukan apa yang harus kita lakukan ke depan sehingga negara kita ini bisa menjadi terang kembali. Walaupun Pak Saud katakan kita sedang mengalami kegelapan, bukan Indonesia gelap. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.